Oke, bentar dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pada sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu sehat. Ya, masih di kampung masing-masing. Masih Bu. Ya, wes, puas-puasin sebelum offline. Yang di kos-kosan ya jaga kesehatan, jaga prokes tetap. Oke. Ini pertemuan pertama Bu Nova ya untuk Matlit kelas 5A ya? Ya, benar nggak? Atau udah? Belum kan? Iya Bu. Ya, ini berarti sekalian penjelasan RPP ya. Pertemuan 1. Ya. Kali banyakkan kelas jadi. Oke. Sebelum Bu Nova ke materi, Bu Nova sampaikan dulu terkait dengan penjelasan RPP metodologi penelitian klinik ya. Ini harusnya koordinatornya adalah Pak Made, tapi sekarang udah dihandle sama Bu Nova atau diganti sama Bu Nova ya. Jadi untuk terkait dengan hal-hal mengenai metodologi penelitian klinik, saya koordinatornya ya. Karena ada pergantian secara mendadak, jadi membuat RPP ini satu malam. Tapi alhamdulillah sudah jadi. Skalsa sudah saya upload juga di Skalsa ya, Anda sudah bisa presensi lewat situ selain dengan presensi yang ada di link Zoom ini. Mohon untuk PJ-nya, Mbak PJ. Mbak PJ-nya siapa? Atas nama siapa? PJ-nya Mbak Asnisa Nurul. Ya, Mbak Asnisa Nurul setiap PJ siapapun itu mohon untuk melakukan screenshot ya. Ya, jadi misalnya Mbak Anissa PJ Medlit, kemudian Andreas misalnya PJ pembedahan khusus misalnya, kemudian Fatia Fat misalnya PJ apa sih biostatistika misalnya. Seperti itu masing-masing setiap ada perkuliahan melalui live Zoom atau Google Meet, mohon untuk melakukan screenshot supaya apa? Supaya kalau misalnya dosennya itu tidak bisa merecord atau karena kan pada saat kita merecord seperti ini nih kadang di akhir pertemuan nggak bisa terkonvert ya, tidak bisa terkonvert. Jadi misalnya saya merecord ini nanti setelah akhir pertemuan kan dia akan mengkonvert sendiri ya. Nah nanti biasanya dosen akan minta ke PJ, minta bukti screenshot-nya. Nah jadi masing-masing PJ apapun sebisa mungkin Anda mempunyai bukti ya, gitu. Oke, gitu ya. Berikutnya, ini adalah metodologi penilaian klinik. Saya kira semuanya sudah hadir kah? Atau ada yang masih belum hadir? Berapa sih? Berapa partisipan? 47 partisipan. Harusnya berapa? Jumlah? Harusnya 52 Bu. Harusnya 52. Ada sekitar berarti berapa? Berapa orang belum hadir? 47, 52 kurangi 5 orang. 5 ya? Ya sekitar itu. Mohon nanti untuk disampaikan bagi yang belum hadir itu bahwa untuk metodologi penelitian klinik ini merupakan syarat utama Anda untuk menjalani skripsi. Di semester 7 Anda nanti sudah mulai menyusun proposal skripsi. Skripsi itu ada di semester 8 dengan 4 SKS. Tapi semester 7, awal Anda masuk semester 7, itu sudah harus menyusun proposal skripsi. Jadi, kalau Anda metodologi penelitian klinik di bawah nilainya B, Anda tidak bisa mengikuti skripsi. Anda tolong diingat-ingat bahwa metodologi penelitian klinik wajib nilainya B. Kalau C bagaimana? C sebetulnya tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya Anda nilainya C, tolong diperbaiki. Ya, Anda standar harus punya masing-masing standar. Saya standar harus minimal B. Itu sudah hukum paten yang nggak bisa diganggu gugat harusnya. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya Anda sudah berusaha maksimal tapi kok nilainya masih kurang, ya silakan nanti dimanfaatkan ada perkuliahan intensif. Gitu ya. Ini adalah metodologi penelitian klinik. Karena ini ada kasus kakak kelas Anda itu ada yang nilainya D, ya.
Sehingga kita ingatkan kembali, ya saat ini sudah harus menyusun proposal skripsi ya, gitu. Jadi untuk saat ini belum bisa ya, harus perbaikan nilai dulu baru bisa ngikut. Jadi jangan sampai ini menghambat penyusunan proposal skripsi kalian. Ya, metodologi penelitian klinik ini diampu oleh saya, Bu Novi, Pak Made, Pak Ikhwan, dan Pak Danang. Ya, jadi ada beberapa tim dosen di mana Pak Ivan ini, beliau dari home base dosen farmasi, beliau sedang kuliah S3 di Hungaria. Ya, jadi nanti beliau tidak bisa melakukan tatap muka secara offline. Jadi nanti dengan Pak Ikhwan itu banyak banget pertemuannya, sebagian besar dengan Pak Ikhwan, nanti dengan online. Ya, oke. Saya mengingat kembali visi dari kita. Kalau yang lama masih ingat nggak, Vika? Visi misi prodi anestesi masih ingat nggak yang lama, Vika? Lupa atau nggak tahu atau gimana, Vika? Yang lama. Kalau ini yang baru. Ini itu hasil workshop yang April kemarin. April bulan April ya. Ini yang terbaru. Kalau yang lama itu kan kita ke arah critical emergency ya. Yang sekarang itu kita berdasarkan hasil workshop itu sudah diganti. Jadi kita berharap bisa meluluskan kalian itu dengan wawasan global. Ya, kita berharap Anda memiliki wawasan global. Ya, wawasan global itu yang kayak gimana? Wawasan global itu yang mendunia, tidak kuper. Bisa dari penguasaan bahasa asing Anda, ya, diperbanyak, diperkuat, kemudian teknologi teman-teman, ya. Saya kira kalau teman-teman kan nggak terlalu gaptek-gaptek amat, ya, gitu ya. Nah, ini silakan Anda berwawasan global. Kemudian unggul, ya, Anda memiliki kelebihan dibandingkan dengan lulusan dari institusi lain. Ya, nah unggulnya di sini itu ya bagaimana soft skill Anda terkait dengan jiwa kecekatan, ketepatan kalian, responsivitas kalian, ya. Ini kalau ini masih sama dengan yang visi misi yang sebelumnya, ya. Sebetulnya ini intinya sama dengan yang visi misi sebelumnya, cuman ini kita perluas. Kalau yang kemarin kan critical emergency kita udah fokus ya, tapi ini kita perluas lagi. Nah, terus kemudian tolong untuk ini juga kayaknya setiap dosen menjelaskan RPP ini kayaknya selalu dielu-elukan ya, visi misi itu selalu kita ingatkan lagi ke teman-teman. Karena visi misi ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi bagaimana niat program studi untuk menghasilkan lulusan yang kita harapkan seperti ini ya. Kemudian mandiri. Mandiri itu nanti salah satunya itu ada mata kuliah entrepreneurship di semester 7. Jadi teman-teman nanti akan dituntut untuk bisa berwirausaha. Putri Haifa tidak hanya mengandalkan profesinya sebagai penata anestesi, tapi Putri Haifa harus bisa gimana sih profesi lain selain penata anestesi. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan di penata anestesi saja. Kayak misalnya Bu Nova dosen. Jadi misalnya Bu Nova punya sampingan pekerjaan lain yang bisa menambah income. Contohnya adalah seperti itu. Nah, nanti akan kita berikan pada saat Anda semester 7 gimana caranya memiliki jiwa berwirausaha, ya. Kemudian berbudaya. Ya. Walaupun Anda itu berwawasan global, Anda daya pikirnya sudah canggih, ya, penguatan IT-nya sudah jago, tapi Anda kembali lagi harus ada nilai kebudayaan yang Anda junjung tinggi. Contohnya apa? Unggah-ungguh, sopan santun, tata krama, itu tetap harus kalian junjung tinggi. Ya, gitu. Mungkin kalau anak-anak sekarang itu kan saya nggak tahu ya, mungkin termasuk anak saya juga ya. Kadang kalau WA gitu ya, kalau sekarang kan musimnya WA, nggak kayak dulu Bu Nova SMS gitu ya. Itu cara mem-WA, cara ber-SMS kepada siapa gurunya atau dosennya. Dalam hal ini kalau anak saya gitu, itu saya bimbing ya. Jadi Mamas kalau mau WA sama gurunya harus begini-begini gitu. Sama dengan teman-teman semua gitu. Nah, itu
silakan nanti unggah-ungguh tata krama itu tetap harus kalian junjung tinggi ya. Nah, itu dari visi misi kita. Terus Medlit kok goyang-goyang sendiri? Medlit ya, itu sebanyak 3 SKS, sebagian besar adalah 2P. Jadi 1 teori, 2 praktek, 2 jam praktek. Ya, gitu. Ini nomornya Pak Iwan sudah saya tuliskan di sini. Silakan nanti Mbak PJ bisa menghubungi beliau saat nanti ada perkuliahannya beliau, ya. Terus kemudian ini capaian pembelajaran dan lain sebagainya nanti bisa dibaca. Evaluasinya teman-teman bisa lihat. Evaluasi kalau di sini bobot terbesar ada di outline. Ya. Outline ini melebihi prosentase UTS dan UAS. Ya. Oke, nanti saya akan jelaskan outline itu apa. Jadi outline itu hampir sama Anda membuat proposal penelitian. Ya. Jadi nanti akan Bu Nova jelaskan pada saat sesi penjelasan di bawah. Ya, ingat bahwa outline ini komponennya terbesar. Saat Anda outline-nya nggak bagus, nilai pasti jeblok. Karena dia 30%. Ya, ada 4 kali pertemuan outline. Jadi kalau misalnya Anda 1 kali saja Anda tidak hadir, maka Anda nilainya persentase sudah berkurang, ya. Tuh. Nah, mulai dari minggu pertama ini harusnya perkuliahan sudah harus dilakukan pada minggu kemarin, ya. Tapi karena ada kendala sehingga masih harus baru bisa dilakukan pada minggu ini, ya. Ini masih dengan Bu Nova. Bu Nova di sini hanya mengisi 3 kali saja, ya, minggu ini dan minggu besok, minggu depan, ya, masih 3 kali saja. Ya, terus kemudian dilanjutkan dengan ada di sini sudah saya kasih highlight, ya, sudah kasih saya highlight ada kuis 1. Kuis 1 ini nanti akan diberikan oleh masing-masing dosen pertanyaannya yang nanti akan diupload di Sekalsa. Kuis itu 10%. Tadi kita lihat di atas, kuis ini 10%, karena ada 4 kuis, sehingga masing-masing itu 2,5% bobot nilainya. Ya, jadi tolong teman-teman perhatikan. Jadi yang namanya penilaian itu kita panjang kali lebar ya, tidak hanya meluluk dari UTS UAS saja. Nah, ini sudah saya highlight ya, ini misalnya Pak Ikhwan ya. Pak Ikhwan di sini ada di pertemuan mulai tanggal 29 September. Jadi akhir, silahkan nanti teman-teman bisa mengingatkan beliau. Jadi mungkin waktu antara sini dengan sana sangat jauh ya, bisa sangat jauh, bisa sampai nggak tahu ya, sampai kalau di sini malam mungkin di sana bisa siang gitu ya, gitu. Jadi tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, yang penting WA enggak telepon, takutnya di sana sedang waktu tidur gitu ya. Oke. Berikutnya ini masih dengan Pak Ikhwan sampai dengan pertemuan UTS. UTS ya, UTS tanggal 18 sampai 23 Oktober yang nanti akan menyusul. Jawabannya kemudian setelah UTS Anda sudah harus ada offline. Offline untuk Medlit ini ada 3 kali pertemuan ya. Tanggal 27 Oktober itu offline itu akan difasilitatori oleh Pak Made dan Pak Danang. Nomor absensinya siapa-siapa sudah ada di sini. Ruangannya juga sudah ada, ya. Gitu. Kemudian lanjut masih dengan offline yang akan difasilitatori oleh Pak Danang dan Bu Novi. Ya, jadi ini nanti biasanya di pertemuan offline ini nanti akan ada praktikumnya. Jadi misalnya bagaimana sih cara saya mensintasi, gimana sih supaya artikel saya itu tidak dikatakan plagiarisme, ya, atau plagiarisme itu kayak nyontek, ya, itu secara ilmiah itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Ya, jadi nggak boleh mirip banget. Kalau misalnya mirip banget itu harus minimal sekian persen, misalnya 20%, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 20% itu baru dikatakan Anda plagiat. Ya, semua artikel seperti itu. Jadi misalnya Putri Haifa sama Dwi Wahyuni, ya, Putri Haifa mempunyai
mau mengambil judul yang sama dengan Dwi Wahyuni misalnya, sama-sama peneliti. Tapi saya ngadop punyanya Dwi Wahyuni itu hampir sebagian besar, lebih dari 20% saya ngadop punya Dwi Wahyuni. Jadi nanti Putri Haifa bisa dikatakan dia plagiarisme, ya, nyontek. Itu secara etika langsung akan di backlist, ya. Jadi nanti sebelum Anda publikasi itu harus dicek dulu berapa persentase kemiripannya dengan peneliti sebelumnya. Nah, itu nanti ada metodenya sendiri. Nah, nanti disinilah nanti Anda akan diajarkan oleh beliau berdua. Berikutnya adalah offline. Untuk offline yang kedua, itu Anda akan diajarkan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Misalnya begini, misalnya Dila Ainun. Dila Ainun misalnya akan melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner itu ya, itu tepat valid atau tidak. Ya, valid atau tidak dijadikan sebagai alat ukur itu harus dilakukan uji validitas. Jadi misalnya gini. Isma, kamu kalau mau ngukur berat badan kamu pakai apa, Isma? Berat badan itu mau pakai berat badan yang timbangan berat badan atau timbangan beras atau mau timbangan telur atau mau timbangan apa? Timbangan khusus untuk berat badan, Ibu. Ya, boleh nggak kalau kamu mengukur berat badan pakai timbangan beras? Bisa, tapi beda. Bedanya gimana? Bedanya gimana? Bedanya adalah belum tentu hasilnya valid. Misalnya, ya, berat badanmu 50 pakai timbangan berat badan. Pada saat Anda pakai timbangan beras, bisa hasilnya jadi 55 misalnya. Bisa sih keluar hasilnya, iya bisa keluar hasilnya. Tapi hasil itu tidak valid akhirnya karena apa? Instrumenmu salah. Alat yang kamu gunakan itu keliru. Ya hasilnya ya keliru. Itulah nanti mengapa harus alat atau instrumen yang kamu akan nanti gunakan untuk penelitian harus dilakukan uji validitas. Reliabilitasnya bagaimana? Misalnya gini, Mustika Ari melakukan penimbangan berat badan dengan timbangan berat badan. Anda ngukur pertama berat badannya 45. Kemudian orang marem, diukur lagi 2 menit kemudian. Berubah jadi 48. Pernah nggak seperti itu? Anda melakukan penimbangan berat badan antara penimbangan yang pertama, kedua, ketiga itu beda-beda. Pernah nggak? Pernah ya? Apalagi yang timbangan digital ya. Nah, itu yang dikatakan tidak reliable. Ya, tidak reliable. Ya, jadi dilakukan pengukuran, dilakukan pengukuran yang sama tapi hasilnya beda-beda. Nah, ini nanti Anda akan diajarkan oleh Pak Danang dan Bu Novi secara offline. Ya. Oke. Kemudian Anda juga nanti akan difasilitasi untuk materi teknik analisis data dan interpretasi hasil data. Gimana sih cara menyusun atau menuangkan data dari SPSS misalnya ya, pernah dengar kata-kata SPSS enggak? Atau belum? Belum ya? Pernah ya? Ya, Bu. Oke. Nggak asing ya SPS. Nah, itu nanti gimana cara menginterpretasikan data tersebut? Nah, itu nanti akan difasilitasi oleh beliau berdua. Kemudian lanjut, masih Pak Ikhwan dan lain sebagainya. Nah, ini masih tim ya. Jadi kalau nggak ada tulisannya offline, berarti Anda online. Ya, itu. Nah, offline yang terakhir itu dengan Pak Made dan Pak Danang, Anda akan diberikan materi terkait dengan bagaimana sih cara menganalisis sebuah data dengan jenis penelitian kualitatif. Ya. Nah, ini nanti langsung Anda akan berlatih. Jadi yang namanya metodologi penelitian itu nggak bisa kita menghafalkan. Ya, nggak bisa menghafalkan, cross-sectional itu yang kayak gimana?
cohort itu yang kayak gimana misalnya. Oh, yang accidental sampling yang kayak gimana dan lain sebagainya itu nggak bisa hanya sekedar menghafalkan. Tapi Anda harus mengaplikasikan yang nanti Anda akan aplikasikan ke dalam pertemuan yang ke-18. Outline. Ya, outline ini ada 4. Tadi bobotnya berapa outline persentase penilaian? 30. 30. Oke, karena ada 4 kali outline, sehingga masing-masing itu ada 7,5%. Begitu Anda 1 kali tidak ikut outline, 7,5% hilang. Ya, misalnya gini, Cita, ini kan nanti masing-masing outline dari outline 1, 2, 3, 4 ini akan difasilitasi oleh Pak Made, Pak Ikhwan, dan Pak Danang. Ya, misalnya Cita dapat kelompoknya Pak Made. Ya, nanti akan di breakout room jadi 3. Ya, masuklah Cita di breakout roomnya Pak Made. Karena ini sistemnya nanti akan diundi. Siapa yang maju presentasi outline duluan, Anda nggak akan tahu. Misalnya Cita dapat di outline 1, ya. Nah, nanti karena Cita udah maju di outline 1, sehingga outline 2, 3, dan 4 kan dia udah nggak ada beban. Bukan begitu, tapi si Cita harus tetap hadir di outline 2, 3, dan 4. Begitu Cita itu nggak hadir di outline 3, berarti 7,5% hilang. Karena apa? Di dalam outline itu kita menjadi partisipan dari sang presenter, ya, atau yang mempresentasikan. Kalau yang mempresentasikan Cita, berarti Dita Arum dia sebagai partisipannya. Kalau partisipan berarti harus aktif diskusi. Semakin Anda akan ikut aktif diskusi, Anda akan semakin bagus nilainya. Jadi misalnya gini, Cita mempresentasikan judul A. Latar belakang A bagaimana, tujuannya bagaimana, sampai dengan metodologi penelitiannya bagaimana. Sampelnya mau pakai mana, populasi mau pakai mana, variabelnya mau apa, dan lain sebagainya. Itu nanti minta masukan teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah outline itu ada UAS. Nah, ini adalah rancangan tugas. Saya kira untuk yang rancangan tugas 1 ini tidak perlu saya sampaikan detail, Anda bisa baca di sini. Ini seperti kuis seperti biasa, ya. Ini seperti kuis biasa. Anda mengerjakan seperti soal pretest yang ada di dosen, ya, dengan ketentuan tenyurumen 12 spasi 1,5. Ya, pada saat Anda mengerjakan pertanyaan kuis dosen, tidak diperkenankan mencontoh temannya yang lain. Ini kita udah berpengalaman, ya. Jawabannya dari titik koma ini podo kabeh. Nggak mau, Bu Nova nggak mau seperti itu. Silahkan Anda menjawab pertanyaan itu dengan rangkaian kata-kata Anda sendiri. Cari referensi sendiri, tidak asal ngopi paste dari temannya. Ya, nanti silahkan nanti diupload ke kantong Skalsa. Ya, Bu Nova sering seperti ini jawabannya sama semua. Apabila dikatakan misalnya atau ditemukan, kalau ditemukan ya, kalau nggak ditemukan ya itu bejane kalian. Kalau ditemukan nanti dosennya mengoreksi terus ternyata kok ini jawabannya sama persis dengan punya si A. Itu Anda langsung akan didiskualifikasi. Dua-duanya akan didiskualifikasi. Artinya nilai keduanya baik yang dicontoh atau mencontoh 0. Ya, dan dianggap tidak mengerjakan ya dua-duanya. Ya. Itu untuk pengerjaan kuis. Nah, ini untuk rancangan tugas yang outline ada di pertemuan 18 sampai 21. Outline ya, itu pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda studi literatur dulu. Ada nggak di antara teman-teman ini yang sudah memiliki gambaran tema atau judul yang nanti akan disampaikan saat proposal penelitian nanti semester 7? Ada? Belum, Bu. Sama sekali belum ada sebanyak 47 orang? Sama sekali belum ada. Lah kemarin teman-teman praktek itu nggak ada
oh kenapa begini ya, kenapa begitu ya, padahal kan teorinya begini, kenapa tadi pelayanan kok begini, itu nggak ada rasa ingin bertanya seperti itu tuh nggak ada, ya wes. Ya, jadi sebisa mungkin kalian itu mulai dari, harusnya nggak mulai dari sekarang, harusnya mulai dari harusnya mulai dari dulu ya, saat semester awal-awal. Jadi menguji daya critical thinking kalian. Kalian kan udah praktek di klinik ya, jadi pasti akan banyak kesenjangan antara yang diajarkan di akademik dengan yang di lahan ya, atau di akademik Anda belum pernah mendengar misalnya, tapi di lahan Anda temukan. Nah, harusnya kan muncul nih sebuah pertanyaan yang ada di pikiran. Oh, ternyata begini ya. Kenapa ya kok bisa begini ya? Gitu. Minimal itu. Ya, sehingga kalau Anda ada suatu pertanyaan itu bisa untuk nanti bisa dilanjutkan untuk bisa diteliti lebih lanjut ya. Jadi yang pertama, silakan kalian itu melakukan studi literatur dulu. Kalau Anda itu misalnya gini, saya akan berikan contoh kemarin yang banyak Anda temukan apa? Spinal anestesi ya. Spinal anestesi. Harusnya injeksi spinal anestesi ki posisinya kudune piye? Harusnya gimana posisinya? Posisinya apa? Duduk. Duduk. Duduknya piye? Duduk kayak Bu Nova nih, kayak gini duduk. Ini duduk Bu Nova. Duduk menekuk. Agak dibengkok, agak menunduk, Bu. Kepalanya diginiin, Bu. Dagu harus menempel pada Ini dada. dada. Pertanyaannya kan, misalnya sesuai teorinya kan begitu ya, karena untuk melonggarkan adanya prosesus vertebranya, ya kan gitu. Nah, terus kok apa harus begitu ya? Sesuai teorinya begitu ya? Coba deh, saya kok tertarik ya kalau dengan tanpa begitu sebenarnya bisa masuk nggak sih itu injeksi jarum spinal itu bisa masuk nggak sih? Atau memang benar sulit ya? Itu kan ini apa rasa keingintahuan kalian. Ya, nah baru rasa keingintahuan kalian itu coba dilakukan studi literatur. Itu kalau sudah ada apa yang Anda pikirkan. Tapi kalau misalnya belum, ya silahkan Anda lakukan studi literatur aja, minimal 3 sebagai pembanding. Ingat, studi literatur yang harus Anda ajukan adalah yang sesuai dengan peri anestesi. Saya nggak mau atau kita nggak mau yang Anda ajukan itu kesehatan lingkungan, kayak gizi. Gizi sih boleh kalau ada hubungannya gizi dengan anestesi. Tapi kalau gizi-gizi aja nggak ada hubungannya dengan anestesi, nggak diterima. Ya, kemarin kan ada ya kelompok ini atau bukan ya? Kayaknya kelompok ini deh yang di praktek klinik 1 ada yang apa itu review jurnal ya. Review jurnal presentasi pakai keseling, kesehatan lingkungan. Ya orang melebu ya. Gitu. Itu enggak boleh. Ya, karena Anda sudah masuk di prodi anestesi ya, silakan gali jurnal sebanyak-banyaknya tentang keilmuan Anda yaitu di bidang anestesi ya. Nah, setelah itu setelah Anda studi literatur minimal 3, silakan Anda ajukan judul outline. Kalau ISMA dapatnya Pak Made, ajukan judul itu ke Pak Made. Outline itu kan tadi di pertemuan 18. Jadi, misalnya Anda akan mulai, oh iya ya di pertemuan 18 misalnya tanggal berapa nih? Tanggal 24 November itu sudah outline 1. Saya akan menyiapkan membuat kerangka proposal penelitian, saya akan dimulai di pertemuan 8. Jadi mulai tanggal 10 November saya akan mulai menyusun. Boleh kalau misalnya mau dari awal juga enggak masalah. Mau dari awal sekarang juga enggak ada masalah ya. Nah, supaya Anda menyiapkannya semakin jauh-jauh hari kan semakin matang. Judul itu silakan Anda konsulkan ke masing-masing dosen pembimbing. Sudah saya bold, highlight di sini, satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Absen 1 sampai 16 dengan Pak Made, 17 sampai 33 dengan Pak Danang, dan di atas 34 dengan Pak Iwan. Jadi, Anda yang merasa absennya misalnya 15 berarti dengan Pak Made, menyesuaikan ya, gitu. Silakan judul itu bisa Anda konsulkan ke masing-masing fasilitator.
Bu, saya harus ngapain sih, outline itu harus apa gitu ya. Nah, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 17, Anda itu akan diajarkan gimana cara menemukan sebuah tema, menemukan sebuah judul, ya, menemukan sebuah apa sih yang harus saya jadikan judul, saya bingung. Itu nanti Anda akan diberikan sharing materi terkait dengan itu. Gimana sih caranya gitu ya. Dari latar belakang, jadi ini Anda menyusun kerangka proposal penelitian itu bab 1 sampai bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian. Ya, minimal itu di bab 1. Ya, minimal itu. Anda kan sudah nggak asing lagi itu dengan jurnal karena kalian sudah terpapar dengan banyak jurnal saat Anda praktek ataupun saat ada mata kuliah evidence based practice EBP. Ya, jadi bentuknya hampir sama dengan itu. Cuman kalau sudah dipublikasi itu nggak ada bab 2-nya. Coba Anda lihat jurnal-jurnal. Ada nggak yang dipublikasi ada tinjauan pustaka? Nggak ada. Ya, jadi tapi di dalam kerangkanya Anda harus punya tinjauan pustaka. Kemudian bab 2 terdiri dari tinjauan pustaka itu sendiri, kerangka teori dan kerangka konsep. Nanti jangan khawatir, nanti Anda akan diajari bagaimana cara menyusun kerangka teori, bagaimana cara menyusun kerangka konsep. Apa bedanya sih gitu. Nanti akan diajarkan. Nah, baru bab 3 terdiri dari metodologi. Anda mau ngambil populasi nih mana, sampelnya siapa, tempatnya di mana, ya. Kemudian teknik samplingnya apa, variabelnya terdiri dari apa saja, dan lain sebagainya. Ingat, ini hanya outline, tapi sebisa mungkin tolong apa yang Anda jadikan sebagai yang diajukan sebagai outline ini adalah judul yang nanti akan Anda ajukan untuk proposal penelitian. Kenapa? Supaya Anda nggak mulai dari nol lagi. Ya, paham? Nah, itu ya. Jadi, silakan pilih tema yang kira-kira bagus. Jangan asal-asalan, karena saya takutnya nanti nggak diterima, kemudian ya memang tidak harus sih, tidak harus outline ini nanti dijadikan sebagai judul proposal penelitian, karena nanti saat Anda semester 7, itu nanti Anda akan diminta untuk mengajukan judul. Ya, Anda akan diminta mengajukan judul, 3 judul sama seperti ini, persis. Ya, nanti akan diajukan ke komite skripsi. Nah, dari judul yang Anda ajukan itu, dari komite skripsi akan disaring, kemudian masuk diajukan ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing nanti akan ada 2, dosen pembimbing 1 dan dosping 2. Nah, lah nek misalnya judulmu enggak bagus atau enggak menarik atau enggak harus diteliti misalnya nih ya, itu akan ditolak. Anda harus nyari judul lagi. Jadi kalau Anda ini udah punya outline dan outline Anda itu bagus, nanti Anda akan banyak nyicilnya. Paling enggak 40-50% itu sudah tergambarkan di outline. Paham maksud saya ya? Bisa dipahami Mustika? Ya, gitu. Sebisa mungkin sebagus mungkin. Bukan sebagus, maksudnya memang itu memang benar-benar layak untuk diteliti gitu ya, gitu. Nah, outline atau kerangka proposal ini akan dipresentasikan kepada masing-masing dosen sesuai dengan yang sudah dibagi kelompoknya yang akan diundi. Ya, buatlah outline dengan kasus pra, intra, pasca, anestesi. Ya, Bu, manajemen nyeri boleh nggak? Boleh. Bu, kegawat daruratan boleh nggak? Boleh, karena itu masuk ke dalam ruang lingkup anestesi, ya, gitu. Itu penjelasan RPP dari Bu Nova. Any question untuk RPP penjelasan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin outline biasanya yang jadi banyak pertanyaan di outline. Ada Andreas? Ada yang mau ditanyain Andreas? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada nggak Najib? Teman-teman mohon maaf.
ngingetin, yang PK1 itu beberapa teridentifikasi kelas A, B, C, itu ada yang belum mengupload tugas PK1 loh. Ini yang di kelompok ini saya kemarin teridentifikasi ada 1 orang yang belum mengupload tugas PK1 di Skalsa. Nilai udah ada dari Bu Nova, yang dapat tugasnya Bu Nova ya, yang dapat pembimbingnya Bu Nova kemarin, nilai sudah ada tapi nggak bisa kita keluarkan sebelum kalian mengupload tugas. Ya, yang merasa, saya tidak usah harus menyampaikan di sini siapa-siapa, tidak harus, yang merasa saja belum mengupload tugasnya ke Skalsa mohon untuk segera dilengkapi. Kalau yang kemarin Bu Nova identifikasi kelas A, B, C itu ada. Kelas A ini juga ada juga yang dapat Bu Nova, akhirnya nilai sudah saya setor ke Bu Olin, tapi sudah saya sampaikan ke Bu Olin bahwa nilai tidak bisa keluar kalau Anda belum mengupload tugas ke Skalsa. Kalian kan udah ikut tuh supervisi presentasi jurnal sudah ada nilainya, ya. Sebetulnya Anda tidak mengupload pun bisa, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan hasil supervisi kita, berdasarkan hasil bimbingan pos praktek kita. Tapi kan itu nggak lengkap. Ya kan, nggak lengkap. Kayak target kompetensi dan lain sebagainya bisa kita dapatkan saat kita bimbingan pos praktek. Tapi komponen-komponen penilaian yang lain, misalnya dari perseptor, dari CE, kalau nggak Anda upload, nggak bisa dong. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nggak ada pertanyaan? Tak ada? Kalau tak ada, kita lanjut. Materi. Terlihat? Share screen dari saya? Iya, Bu, sudah terlihat. Sudah terlihat, Bu. Oke. Bismillah, ya. Kita akan mulai. Sekarang, kita akan belajar tentang kaitannya ilmu filsafat dan metodologi penelitian. Ya. Saya kira untuk sebuah ilmu filsafat itu sering kita dengar ya. Kalau Ruth Sabadillah sudah sering mendengar kata filsafat, Ruth. Sudah, Bu. Oke, menurut Ruth, filsafat itu apa, Dok? Apa, Dok? Filsafat atau itu kan erat kaitannya dengan filosofi ya. Filsafat. Jadi filosofi itu diambil dari ilmu filsafat itu. Ada yang ini? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Apa sih filsafat itu? Penyelidikan, Bu. Penyelidikan. Sebab Terus? akibat. Sebab akibat. Apalagi? Yang apa namanya? Untuk mengetahui kebenarannya kayak meneliti sesuatu. Ya, kisah jawab siapa yo? Kualitas, Bu. Enggak ada. Yang jawab siapa, Dok? Sebutin nama dong. Dwi Wahyuni, Bu. Oh iya, Dwi Wahyuni. Oke, terima kasih Mbak Wahyu. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu lagi? Realitas, Bu. Realitas. Realitas. Realitas itu apa, Laila? Kayak kebenaran. Ya, kebenaran ya. Realitas itu kebenaran. Jadi gini. Filsafat itu kan sebuah pemikiran. Ya. Filsafat itu sebuah asumsi, sebuah penalaran. Oke? Kita underline itu dulu ya. Jadi, kalau kita mau melakukan penelitian, harus berlandaskan kepada pemikiran dulu. Kita berpikir tentang apa sih misalnya. Ya. Jadi, filsafat itu adalah sebuah perkara ilmu. Karena filsafat itu tidak bisa lepas dari sebuah pemahaman. Ya, sebuah pemahaman. Anda pernah nggak berasumsi terhadap sesuatu? Muhammad Najib pernah nggak berasumsi terhadap sesuatu, Najib? Pernah berasumsi? Najib?
Pernah. Apa? Sebutkan salah satu contoh asumsi yang sekarang Anda pikirkan. Kita akan berbicara filsafat ya. Kenapa sih filsafat itu ada hubungannya sama riset? Ya, gitu. Oke, Najib. Anda sedang memikirkan apa nih sekarang? Terserah, kamu mau mikirin apa? Sok. Ada nggak yang kamu pikirin sekarang, Najib? Atau siapa? Mia, coba Mia Nistiani. Mia, kamu pernah nggak mengasumsikan sesuatu? Pernah, Bu. Apa asumsimu? Terserah, mau apapun. Pengen jalan-jalan, Bu. Tapi belum kesampaian. Pengen jalan-jalan, ya wes. Jalan-jalan. Itu asumsi bukan ya? Kalau pengen jalan-jalan. Asumsi, ya wes. Asumsi, Bu. Oke, Kan sekarang keinginan. asumsi apa toh janjane? Asumsi itu menilai. Oke, ada lagi asumsi itu apa? Dugaan sementara. Dugaan sementara. Iya, dugaan sementara. Jadi kalau misalnya saya pengen jalan-jalan, itu dugaan sementara bukan? Bukan ya? Bukan, Bu. Bukan. Jadi misalnya gini, saya berikan contoh yang gampang aja deh. Anda pernah berasumsi terhadap seseorang? Pernah? Oke, misalnya Isma menganggap Dita sama Isma itu dekat atau enggak? Ya, Isma menilai Dita itu berasumsi bahwa Dita itu anak yang rajin, solehah, ya, pinter, ceria, smart, wes pokoknya kabeh ning Dita kabeh. Itu kan asumsi Isma. Karena apa? Isma mempunyai asumsi itu karena punya landasan. Nah, pertanyaannya adalah saya tanya ke Isma, Isma, Anda tuh mengasumsikan kalau Dita itu anak yang solehah, anak yang rajin, anak yang smart, anak yang ceria, anak yang pinter. Itu landasannya apa? Ingat ya, filsafat harus berasumsi dengan landasan. Nggak bisa Anda berasumsi dengan pikiran Anda sendiri tanpa ada landasan. Understand maksud saya? Jadi hanya sekedar berasumsi aja. Misalnya, Iya, Bu. Iya, Bu. misalnya gini, Syarifatul berasumsi bahwa Bu Nova itu galak. Teman-teman pernah nggak berpikiran punya asumsi itu? Jujur. Pernah. Pernah. Dan semuanya ya. Bapak semuanya. Misalnya ini contoh aja. Berasumsi bahwa Bu Nova itu galak. Kok bisa sih kalian itu berasumsi kalau Bu Nova galak? Kan pasti punya dasar. Landasan. Bu Nova ini nek bicara ndak bisa lembut loh. Saya nek ketemu Bu Nova wajahnya wis medeni, menakutkan. Ya, Bu Nova nek lagi marah itu ngebrak-ngebrak meja. Lah nek bicara A sampai Z. Itu kan landasannya seperti itu. Paham maksud saya? Nggak bisa Anda hanya berasumsi bahwa Bu Nova galak. Kok bisa saya mengatakan kalau Bu Nova galak itu landasannya apa? Gitu ya, atas dasar apa? Gitu. Walaupun misalnya Anda itu punya landasan, entah itu landasannya keliru atau betul, itu yang harus kita selidiki lebih lanjut. Kan begitu ya? Paham? Bu. Iya, ya. Bu. Jadi kalau misalnya saya berasumsi Bu Nova itu galak. Bu Nova kalau bicara tuh kayak gitu ya. Ngerocos keras bicaranya, cepet dan lain sebagainya. A sampai Z, pokoknya galak ada di Bu Nova itu misalnya ya. Tapi kan Anda berpikiran benar nggak sih bahwa memang Bu Nova itu galak? Ya walaupun landasannya memang Bu Nova itu naik bicara kayak gitu, saya ketemu Bu Nova pun Bu Nova wajahnya kayak keluar tanduknya, keluar taringnya, tapi apa benar sih? Kan masih tanda tanya. Ya kan?
Nah, Iya, masih Bu. tanda tanya. Nah, tanda tanya yang Anda asumsikan itulah yang nanti perlu Anda buktikan. Itulah penelitian. Jadi, penelitian itu berlandaskan asumsi dulu. Ya, makanya tadi saya tanya, kemarin saat Anda praktek, itu pernah nggak berpikir tentang apa kayak gitu? Itu ya, itu bisa menjadi sebuah tema dalam suatu penelitian. Atau misalnya saya deh, rumah saya Bumi Ayu. Bumi Ayu ke sini 50 kilo misalnya, 40 sampai 50 kilometer. Sepanjang 40 kilometer itu saya begitu keluar dari rumah sampai menuju ke UHB, itu saya bisa melihat fenomena apapun yang saya lihat selama perjalanannya misalnya 2 jam. Ada ini, anak muda, misalnya nih, saya lagi perjalanan pulang, ya. Saya sedang perjalanan pulang. Jadi asumsi itu bisa didapatkan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Dan itu bisa menjadi sebuah dasar untuk Anda bisa dilanjutkan ke dalam sebuah penelitian. Misalnya saya pulang, ya pulang 5:30. 5:30 kan waktunya maghrib, ya surup, matahari udah terbenam. Jedet saya jalan, tiba-tiba ada anak muda, remaja, laki-laki yang ngebawa motor. Motornya itu knalpotnya udah diganti. Ladak, 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 ladak. Bunyinya yang nggak genah. 1. Ditambah lagi kerangka bodi motornya udah diprotolin. Ya. Ditambah lagi lampunya nggak ada. Ditambah lagi dia ngebut. Ditambah lagi dia nggak pakai helm. Yang Anda pikirkan apa terkait dengan anak remaja tersebut? Saat Anda jumpai di jalan, Anda menjumpai anak remaja tersebut, yang ada di pikiran Anda apa, Dita? Apa, Dit? Contohnya, kamu akan berpikiran apa? Kamu pernah nggak melihat anak-anak yang kayak begitu tuh? Pernah ya? Kadang kita cuma geleng-geleng kepala aja gitu. Itu bocah ya, nyawane cuma si tok loh. Kok isane ndak bawa helm, ngebut, kendaraannya ndak ada lampunya, wis diprotoli kabeh, suara knalpotnya ndak karu-karuan. Pasti terjadi pemikiran atau asumsi yang ada di diri kita. Sekarang pertanyaan saya mau tanya asumsi Febrianor. Febrianor mana? On cam? Febri? Febri? Adakah yang tidak on cam di sini? Oke, sebentar saya close dulu. Kan tadi saya minta untuk on cam semua. Oke, saya tunggu 1 menit yang tidak bermasalah di sinyal untuk on cam. Devi, Gading, Altarik, Tiara, Azana, Dila. Tanpa ada alasan yang jelas Anda tidak on cam, silahkan left. Boleh left, boleh meninggalkan. Tanpa ada kendala apapun. Saya minta bantuan. Dila kemana, Dila? Dila dari tadi off cam loh. Dila. Itu akunnya ada 2, Bu. Sama siapa? Dila itu akunnya sama siapa satu lagi? Gading mana, yang Gading? laptop, Bu. Soalnya yang di laptop nggak bisa ada kamera. Ini siapa nih yang bicara? Gading, saya minta dirimu on cam, Gading. Kamu Devi lagi di mana, Dev? Izin Bu, lagi mau vaksin kedua Bu. Oke, yang nggak ada kendala aja di on cam. Yang ada kendala nggak usah. Gading, saya minta Gading on cam. Tuh kan, Gading nggak ada suaranya. Arjana ada tak? Maaf Bu, yang satu laptop nggak ada Oh, kameranya. tapi yang satunya on cam ya. Ya, Oke, Febri. Mana Febri nih? Febri ikut kuliah apa enggak sih? Kan saya nggak tahu dirimu ikut kuliah apa enggak kalau ditanya enggak itu. Enggak respon. Febrianor, tes sampean, tes. Febri nggak dengar Bu Nova? Ngel. Oke, Tiara,
Mbak Tiara, pada saat Anda menjumpai yang tadi, ya, saat menjumpai apa di jalan dengan kondisi seperti tadi yang Bu Nova ceritakan, asumsi Mbak Tiara apa? Nggak benar, Bu. Oke, dari Maksudnya Heeh, baik. apa Dok? Iya, maksudnya nggak baik, Bu. Oke, asumsinya Mbak Tiara enggak baik. Saya minta asumsinya Altari. Asumsinya Altari pada saat Anda melihat maghrib 5:30, Anda sedang pakai motor atau pakai mobil enak-enak, tapi tiba-tiba Anda disalip oleh seorang remaja, kendaraannya kerangkanya tinggal kerangka ebek-ebeknya kemana, ininya kemana, wis enggak genah, nggak ada lampunya, suara motornya enggak jelas, dan nggak bawa helm. Apa asumsi Altari? Anak itu ugal-ugalan, Bu. Anak itu ugal-ugalan. Satu lagi, saya minta pendapatnya Anissa Fatma. Sama Bu, anaknya ugal-ugalan. Oke. Ada yang pendapatnya asumsinya berbeda. Jihan Saputra. Itu Bu, apa namanya? Orangnya tidak menaati peraturan. Oke. Jihan, Anissa, Altari, dan Tiara, dan saya, asumsinya berbeda-beda. Kalau Anissa asumsinya sama dengan Altari, ugal-ugalan. Jihan, asumsinya melihat orang itu tidak mematuhi peraturan. Saya mempunyai asumsi yang berbeda terhadap orang itu. Saya akan berpikir begini, ini orang kok kayak begini, kenapa ya? Yang ada di pikiran saya langsung begitu. Ini kenapa ya kok kayak begini? Apakah dia memang terburu-buru waktunya sehingga sampai tidak sempat bawa helm? Apakah memang motornya sedang rusak, kok lampunya mati? Apakah memang dirinya yang ugal-ugalan seperti itu? Tapi kenapa dia bisa kayak begitu ugal-ugalan ya? Apa ya orang tuanya tidak ngasih tahu toh? Gitu. Apakah orang tuanya memang membiarkan toh? Apakah memang didikan orang tuanya kayak gitu toh? Itu yang ada di asumsi saya tuh masuk kayak begitu. Nah, asumsi saya kalau Anissa tadi mengatakan, Altarik mengatakan bahwa dia ugal-ugalan, saya tanya, benarkah asumsi Anissa bahwa dia ugal-ugalan? Benar? Iya Bu, soalnya kan motornya dipritili gitu kan. Biasanya itu kan kayak anak-anak racing gitu, suka bawa motornya Oke. kan gitu. Tapi itu dikatakan bisa dipertanggungjawabkan tidak? Bahwa saya simpulkan si anak tadi itu ugal-ugalan. Dia nggak benar. Dia remaja nggak benar. Boleh nggak saya simpulkan kayak begitu? Tidak boleh. Nggak benar. Enggak Bu. Nggak boleh. Itu yang namanya tidak ilmiah. Sehingga asumsi itu harus dibuktikan kebenarannya. Dengan cara apa? Oh, saya penasaran nih dengan anak ini. Oke, akan saya buntuti, akan saya ikuti, akan saya tanyakan. Oh, ternyata dia setelah tanya nih, Mas, kenapa kok Anda ngebut? Kok lampunya enggak ada? Kok enggak pakai helm? Kenapa? Gitu. Saya akan tanyakan, oh iya Bu, maaf, saya mendapat kabar kalau ternyata adik saya kecelakaan, jadi saya nggak sempat bawa helm. Dan memang motor saya mati Bu lampunya. Jadi karena saya nggak ngecek motor saya dulu. Nah, kan jadi asumsi Anda yang tadi ugal-ugalan, itu benar atau salah? Belum tentu salah. Karena apa? Sudah Anda selidiki. Ternyata benar, memang ada adik-adiknya ada trouble, ada kecelakaan misalnya, dia sehingga harus ngebut, terus nggak karu-karuan lah, memang terkait dengan motornya dipreteli, entah terkait dengan apa nih itu tadi knalpotnya dibikin suara yang kayak begitu, mungkin itu memang
jiwanya anak muda seperti itu, pengennya dia berkreasi. Tetapi yang membuat dia seperti itu, dia nggak pakai helm dan lain sebagainya, dia ngebut, nggak ada lampu dan lain sebagainya, itu yang harus kita teliti lebih lanjut. Paham maksud saya ya? Jadi asumsi inilah yang nanti harus harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, kalau kita bicara di sini, bagaimana logikanya? Kok dia seperti itu? Kenapa sih? Ya, gitu. Jadi ini apakah berhubungan dengan doktrin? Doktrin itu ya seperti ibaratnya ini apa? Image ya, bukan image. Jadi seperti penanaman sebuah pemahaman. Contohnya begini. Saya contohnya aja lah ya. Sifat seseorang itu kan salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana doktrin atau pola asuh yang ada di dalam keluarga. Ya. Selain faktor eksternal, itu keluarga kan sangat berperan. Misalnya aja, Mia Nistiani, dia menjadi seorang pendiam, dia menjadi seorang yang tidak percaya diri, dia menjadi seorang apa dibandingkan misalnya dengan Lele Anes. Oh, Lele Anes itu ceria, dia percaya diri, pokoknya apa dan lain sebagainya. Itu kan salah satunya adalah dipengaruhi oleh doktrin. Ya, dipengaruhi oleh suatu pemahaman yang melekat dalam dirinya. Ya, gitu. Jadi kalau ada orang remaja yang seperti itu, kenapa sih kok bisa seperti itu? Logikanya gimana sih gitu. Kita bermain ke logika, kita bermain ke penalaran. Ya, itu adalah penelitian. Ya, yang ada kita kaitkan antara filsafat dan penelitian. Sama dengan misalnya Anda menilai Bu Nova. Anda berasumsi bahwa Bu Nova ini galak. Ya, Bu Nova ini galak. Anda punya landasan nggak? Kenapa Anda itu berasumsi kalau misalnya Bu Nova itu galak? Ibnu. Apa, Nu? Ngalamun lah. Pes. Suisu ngalamun, Ibnu. Kalau asumsi saya sih, Bu, mungkin dari gaya bicara Ibu yang tinggi sih, Bu. Ya, satu. Asumsi asumsi tadi karena bicara Bu Nova tinggi. Satu. Oke, saya akan mendengar dari Syarifatul. Kenapa Anda berasumsi kalau Bu Nova galak? Apa, Sari? Syarifatul? Ya. Iya, Bu. Mungkin jika ada mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan, Ibu akan lebih marah. Iya gitu, Bu. Yes, ya. Jadi kan Anda mempunyai asumsi-asumsi itu. Ya, yang Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri, Anda dengar sendiri bahwa memang Bu Nova itu nggak bisa bicara pelan kan gitu, sehingga terasumsikan bahwa memang Bu Nova itu galak. Gitu. Landasannya itu dulu. Tapi apakah betul memang Bu Nova itu pemarah? Percaya nggak kalau Bu Nova itu, Anda percaya nggak, Iksan? Memang Bu Nova itu memang benar galak nggak menurut Iksan? Benar sih, Bu, karena nada Ibu yang terlalu tinggi juga tegasnya Ibu. Terus juga ketika ada mahasiswa yang nggak ngerjain tugas atau melakukan kesalahan, mungkin Ibu bisa melakukan tindakan kayak tegas gitu lah, Bu. Tegasnya Ibu tuh kayak marah. Oh, gitu ya. Ya, tegasnya Bu Nova kayak marah ya. Ya, tapi artinya itu asumsi Ihsan itu benar nggak? Perlu dibuktikan nggak menurut Ihsan? Oke, tadi sudah terkumpul data. Ya, sudah terkumpul data, asumsinya Mas Ihsan mengatakan bahwa Bu Nova galak itu karena memang nada bicara Bu Nova kayak begini, keras, tinggi, cepet, marah, enggak marah itu sama. Nadanya ya kayak gini, marah enggak marah itu sama kayak gini.
gitu ya. Contohnya seperti itu. Tapi itu sudah bisa dipublish belum? Bahwa memang artinya itu sudah bisa dipercaya belum bahwa itu memang Bu Nova itu galak gitu? Perlu dibuktikan nggak? Perlu, Bu. Perlu. Nah, perlu dengan cara apa? Saya akan tanya, ini menurut kelas 5A, semua mahasiswa kelas A mengatakan kalau Bu Nova itu galak. Dari 51 orang, hanya 1 orang yang mengatakan Bu Nova itu tidak galak. Berarti 99% itu mengatakan Bu Nova itu galak. Tapi saya tidak puas dengan hasil itu. Saya jangan-jangan kelas 5A itu memang ada masalah ya sama Bu Nova ya. Karena kok menilai Bu Nova ini galak. Oke, saya akan tanya ke kelas 5B, saya akan tanya ke kelas 5C. Oh, ternyata semuanya mengatakan iya sama. Semester 5 mengatakan kalau Bu Nova itu galak. Tidak marah lagi. Saya akan tanya sama teman dekatnya Bu Nova. Maksudnya tanya sama Bu Olin misalnya, tanya sama Bu Wilis yang dekat kita teman satu kantor misalnya. Benar nggak sih kalau Bu Nova itu galak? Gitu. Artinya itu kan Anda akan cari tahu. Nah, belum tentu Bu Nova itu pemarah misalnya. Oh, belum karena memang nadanya bicara Bu Nova kayak begini misalnya. Artinya kita kan tidak bisa menyimpulkan sesuatu itu tanpa ada suatu hasil yang empirik yang bisa dipertanggungjawabkan. Paham maksud saya? Ya masa, misalnya Anda salah itu cuman kita ketawa-ketawa doang, ya wes salah apa-apa. Besok jangan salah lagi ya, wes ngono tok. Nggak dikasih suatu jas bahwa ayo dong dan lain sebagainya. Itu mungkin pemikirannya Bu Nova, mungkin ya gitu. Jadi mungkin beda dengan yang lain, mungkin marahnya saya sama marahnya Bu Novi beda. Ya. Nah, Bu Novi kan alus atau Bu Arni alus atau yang lainnya alus gitu ya. Tapi marahnya kan kalau misalnya alus apakah dikatakan dia bukan pemarah? Kan gitu ya. Nah, itu perlu kita selidiki, perlu kita kaji lebih lanjut. Itulah yang dimaksud dengan penelitian. Ya. Jadi, filsafat itu harus ada hasil yang empirik, harus ada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau memang Anda itu mengatakan bahwa semuanya mengatakan bahwa Bu Nova itu galak, itu merupakan suatu hasil atau bukan? Hasil kan, data kan? Data. Tapi harus ada buktinya apa? Oh, ini loh Bu, hasilnya setelah saya setelah saya lakukan penyebaran kuesioner ya, ternyata semuanya orang 90% orang mengatakan Bu Nova ini galak. Berarti ini hasil yang bisa dipertanggungjawabkan nggak? Anda sudah punya data nih kan, Anda tadi berasumsi kalau Bu Nova itu galak. Tapi benar nggak sih Bu Nova itu galak sebenarnya gitu? Oke deh, saya akan tanya ke teman 5A, ke adik kelas, ke kakak tingkat, dan ke teman-teman Bu Nova. Ya, tapi semuanya 90% orang mengatakan itu memang hasilnya setelah dianalisis memang Bu Nova itu galak. Anda bisa menyimpulkan nggak itu kalau memang Bu Nova galak? Sudah bisa disimpulkan? Sudah belum? Belum. Oh, belum. Kenapa belum? Sudah. Anda kan sudah melakukan penyelidikan. Kan Nggak bisa, tadinya Bu. udah bisa ya, karena Anda tadinya berasumsi, asumsi saja. Benar nggak sih kok Bu Nova itu kok galak? Oke deh, saya akan kaji lebih dalam, saya akan punya sebanyak 25 pertanyaan yang mengacu di mana 25 pertanyaan ini nanti akan mengarah kalau dia jawabannya begini, itu berarti nanti dikatakan Bu Nova itu galak. Ternyata benar hasilnya dari sekian puluh orang misalnya ya ada 90 orang mengatakan Bu Nova galak dari sampel 100 orang. Anda tanya ke 100 orang, 90 orang mengatakan Bu Nova galak dengan ada 25 pertanyaan. Artinya ternyata hasil dari 25 pertanyaan itu bahwa mengatakan menjurus bahwa Bu Nova itu galak. Berarti bisa disimpulkan ya kalau Bu Nova itu galak ya. Paham nggak maksud saya? Iya. Paham.
Ya, jadi di sini asumsi itu harus Anda buktikan dengan suatu data atau hasil secara empirik. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh Anda hanya berasumsi saja. Ya, dan dicapai serta batasan-batasan kemampuan. Kalau misalnya Anda mau meneliti lebih lanjut, benar nggak sih bahwa Bu Nova itu galak? Kok Anda itu hanya sanggup untuk hanya dengan membuat pertanyaan saja, kemudian Anda sebar ke teman-temannya Bu Nova, sampai di situ saja ya sudah cukup. Karena memang batasan kemampuan Anda sebagai peneliti hanya sampai di situ. Kalau ternyata si B-nya itu saya nggak puas kalau hanya dengan menyebar kuesioner saja ke teman-temannya Bu Nova dan ke mahasiswanya Bu Nova, saya akan lakukan observasi 24 jam. Ya, sehingga studi desain saya atau rancangan penelitian saya nanti saya akan dengan metode observasi. Saya pura-pura akan main ke tempatnya Bu Nova. Ya, saya akan tidur di sana 1 hari. Saya akan mengobservasi bahwa Bu Nova itu di rumah kayak gimana sih? Sama anak-anaknya gimana? Sama suaminya gimana? Sama tetangganya gimana? Memang benar nggak sih bahwa Bu Nova itu galak? Berarti kan ada 2 metode yang Anda gunakan. Metode kuesioner, Anda hanya bertanya saja ke sampel, ke responden. Yang kedua, pendekatan yang kedua, Anda juga dengan observasi. Paham maksud saya? Artinya Anda akan mendapatkan data lebih dari observasi Anda. Ya, jadi antara yang satu dengan yang dua itu kira-kira lebih bisa dipercaya yang mana? Lebih bisa dipercaya yang mana kira-kira? Yang observasi, Bu. Iya. Observasi. Ditambah dengan yang observasi. Ya kan, selain saya bertanya juga saya lakukan observasi. Contohnya aja, Flora. Flora itu anak pinter. Kita berasumsi bahwa Flora itu anak pinter. Tapi apakah iya percaya aja kalau Flora itu anak pinter? Saya nggak percaya. Saya tanya sama si Sari, Flora benar nggak anak pinter? Iya Bu, benar. Ibnu, benar nggak Flora anak pinter? Iya benar Bu. Cita, benar nggak Flora anak pinter? Iya Bu, benar. Semuanya mengatakan iya benar. Tapi saya masih nggak puas sebagai peneliti. Saya akan cek berapa IPK-nya. Saya lihat di Siakat, oh iya benar IPK-nya 3,9 nih. Oh ya udah, berarti kan terbukti secara subjektif terbukti, secara objektif juga terbukti. Nah, itulah hasil-hasil secara empirik yang sesuai dengan batas kemampuan. Kalau misalnya kita hanya meneliti hanya sampai sebatas subjektif saja, hanya dengan kuesioner saja, tidak masalah. Tapi kalau kita bisa lebih jauh, ya meneliti, oke lah saya bisa kok, saya akan observasi nginep aja 1 hari aja di Bu Nova, tidak masalah. Bisa saya lakukan itu, ya tidak masalah, nggak apa-apa. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang bisa memaksakan. Tidak ada yang bisa memaksakan seorang peneliti harus sampai sejauh mana. Ya, contohnya begini, nanti pada saat di level berikutnya semester 7 Anda akan mengajukan judul yang akan dibuat, yang akan dibimbing oleh 2 pembimbing, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya, ternyata pembimbing menghendaki Anda untuk jangan hanya sebar kuesioner dong, di observasi kan bisa kalau kayak begini gitu. Atau dari analisis datanya. Analisis datanya jangan hanya cuma satu kayak begini. Analisis data dong secara bivariat atau multivariat. Kan lebih ini, nggak ada yang bisa memaksakan itu. Karena apa? Ini adalah sesuai dengan batasan kemampuan sang peneliti. Nggak ada yang bisa memaksakan. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya ada nanti pembimbing yang meminta Anda untuk lebih, tapi Anda mampu ya lakukan. Tapi kalau nggak mampu jangan. Mohon maaf Bapak, saya hanya sampai semampu meneliti saya sampai di sini. Nanti saran Bapak nanti akan saya jadikan sebagai saran untuk peneliti selanjutnya, untuk bisa meneliti apa yang Bapak kehendaki. Begitu aja cukup. Paham maksud saya Riki Pramesti? Ya, bisa dipahami ya. Jadi sesuai dengan batasan kemampuan sang peneliti, nggak ada yang bisa memaksakan, ya. Gitu. Oke. Itu dari ilmu filsafat. Sekarang Bu Nova akan berbicara tentang metodologi penelitian. Ya.
Metodologi penelitian, saya minta bantuan dibacakan dong. Ilham Maulana Pratama. Metode penelitian menjelaskan tentang upaya pengembangan ilmu berdasarkan tradisi-tradisinya yang terdiri dari dua bagian, yaitu edukatif dan induktif. Oke, Ilham pernah nggak mendengar kata-kata deduktif dan induktif, Ilham? Pernah nggak, Ilham? Pernah dengar kata-kata deduktif, induktif? Pernah, Bu. Pernah. Masih ingat apa itu deduktif, induktif? Deduktif nulis. Dari apa? Terletak di awal dan di akhir itu bukan, Bu? Pone. Apanya yang di awal dan di akhir? Ide pokok, Bu. Kayak pelajaran bahasa Indonesia wae ya. Iya, Bu. Ya mungkin kan itu dulu Anda pernah dapatkan di SMP atau SMA ya, deduktif dan induktif. Yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana sebuah metodologi penelitian. Ingat bahwa penelitian itu sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu. Ya, tanpa ada penelitian, ilmu tidak akan bisa berkembang. Kalau Anda rasa ingin tahunya kecil terhadap sesuatu hal, itu akan menjadikan diri kita ya terkungkung dengan pemikiran itu. Paham maksud saya? Misalnya begini, bahwa sesuai teorinya itu tinggi badan akan mempengaruhi cepat lambatnya distribusi agen obat anestesi. Misalnya, ya, semakin tinggi berat badan, distribusinya semakin lama misalnya. Sekarang ada teori yang mengatakan seperti itu tadi misalnya. Tapi kalau misalnya kita hanya menerima sebuah ilmu yang sudah ada, ya, itu ya memang begitu gitu. Teorinya kayak begitu ya udah kayak begitu gitu. Tidak ada unsur benar nggak sih memang tinggi badan itu memang mempengaruhi distribusi agen obat anestesi. Kalau tidak muncul rasa ingin tahu seperti itu, ya itu nggak akan berkembang ilmu itu. Contohnya kayak misalnya Bu Nova, zaman Bu Nova dulu kuliah, ya tahun 2000-an, ya tahun 2000 awal kuliah pertama Bu Nova, itu nggak ingat banget saya disampaikan oleh dosen saya bahwa umbe cacing atau apendik itu nggak ada fungsinya atau belum diketahui fungsinya dengan jelas. Atau bahkan dulu oleh dosen Bu Nova dikatakan nggak ada fungsinya. Benar itu. Kalau sekarang kan Anda sudah tahu bahwa apendik itu fungsinya untuk apa, kan Anda sudah tahu. Karena apa? Ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa apa benar sih apendik itu kok nggak ada fungsinya? Ya nggak mungkin dong. Allah itu menciptakan suatu organ nggak ada fungsinya. Nah itu kan akhirnya muncul suatu pemikiran bahwa oke deh, saya akan teliti. Benar nggak sih apendik itu memang nggak ada fungsinya? Akhirnya berkembang ilmunya, sekarang sudah ditemukan apa fungsi dari apendik, kan gitu. Itu sama dengan kalian, bahwa misalnya teorinya bahwa mengatakan bahwa, oh ini tuh begini, kan kita tidak hanya puas aja dengan teori itu, bisa kita memiliki daya kreatif thinking, ya. Saya akan lakukan penelitian, benar nggak sih kayak begini, misalnya itu adalah metodologi penelitian sebagai upaya untuk mengembangkan sebuah ilmu. Ya, nah yang bersifat deduktif dan induktif. Kalau kita tadi berbicara filosofiku apa tadi itu? Atau filsafat itu tadi intinya apa? Kita tarik underline di filsafat satu adalah satu apa? Pemikiran. Ya, good. Pemikiran, pemikiran, asumsi atau penalaran atau logika. Di mana kalau kita mau berbicara filsafat, itu kudu empiris. Kudu bisa dipertanggungjawabkan. Sama dengan ilmu
metodologi penelitian. Makanya metodologi penelitian tidak akan bisa jauh dengan ilmu filsafat. Ya, gitu. Jadi ilmu filsafat itu selalu akan kita bawa sampai kapanpun sepanjang hayat kita. Ya, itu. Nah, karena kita berbicara tentang asumsi, logika, penalaran, itu sehingga kita akan bagi dua. Penalaran kita, asumsi kita itu akan kita bagi dua. Secara deduktif dan secara induktif. Masih ingat? Kalau misalnya begini. Saya berikan contoh lagi, misalnya begini. Anda belum pernah diajar sama Bu Nova. Ya. Contoh yang gampang aja deh. Contoh yang gampang aja. Anda belum pernah diajar sama Bu Nova, tapi Anda itu sudah mendengar dari berita, dari umum, bahwa yang namanya Bu Nova, UHB, galak erak karuan. Anda hanya mendengar berita informasi itu secara umum saja. Secara umum. Tapi Anda belum tahu, belum kenal siapa sih Bu Nova itu, belum kenal. Nah, rasa penasaran Anda, rasa ingin tahunya Anda, itu penalaran Anda tadi, mendengar informasi-informasi itu Anda lakukan dengan tanya satu-satu. Mia, bener nggak kalau Bu Nova itu galak? Kamu kan udah diajar sama Bu Nova. Vika, bener nggak Bu Nova itu galak? Dila, bener nggak? Lain sebagainya. Tanya semuanya sama mahasiswa-mahasiswa yang sudah diajar sama Bu Nova. Anda membuktikan bahwa ternyata benar, saya tanya ke 100 orang, ya, saya tanya ke 100 orang bahwa memang Bu Nova itu galak. Jadi kan Anda tanya dari bersifat umum dulu. Ya kan, asumsi yang Anda dapatkan itu bersifat dari umum dulu, asumsi orang banyak. Tapi Anda buktikan dengan tanya satu-satu ke orang yang sudah yang sudah bertemu atau sudah kenal sama Bu Nova. Itu berarti dari umum ke khusus atau khusus ke umum? Bersifat induktif atau deduktif? Kalau deduktif tuh Bu, dari umum ke khusus. Iya, kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Penalaran yang bersifat umum ke khusus. Kalau induktif, penalaran yang bersifat dari khusus ke umum. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Itu adalah penalaran itu ada hubungannya dengan kesimpulan yang akan kita tarik. Kesimpulan yang akan kita buat. Nek misalnya itu ada sebuah informasi bahwa secara umum Bu Nova itu galak, terus kemudian Anda tanya sama satu-satu orang, itu bersifat induktif atau deduktif? Deduktif. Deduktif, karena dari umum dulu ke khusus. Atau misalnya, kucing itu akan mati, ya, atau hewan mati, tumbuhan mati, manusia mati. Berarti kesimpulannya apa? Induk. Ya, kesimpulannya bisa ditarik kesimpulan apa berarti? Semua makhluk hidup mati. Jadi itu maksudnya dari umum ke khusus itu dari penalaran khusus menyempit ke umum. Ya, gitu. Itu induktif. Tapi kalau deduktif kebalikan. Ya, semua makhluk hidup mati. Semua makhluk hidup siapa ya yang dari makhluk hidup itu siapa aja ya? Hewan, tumbuhan, manusia, ya, itu makhluk hidup. Ya, berarti dari umum ke khusus itu baru deduktif. Paham ya? Itu nanti cara Anda menyimpulkan atau cara Anda membuat suatu kesimpulan dalam sebuah penalaran. Ya. Kok nggak bisa di next? Oke. Kita dulu. Oke ya. Nah, kita sekarang akan berbicara penelitian. Anda pernah mendengar kata-kata riset? Rikap Ibrahim sudah pernah mendengar kata-kata riset? Rikap? Sudah, Bu. Sudah.
Riset itu sama dengan penelitian. Ini sudah menjadi baku, ya, sudah dibakukan. Riset ini berasal dari bahasa research. Research, re dan search. Re itu apa? Atau re lah. Re itu apa? Apa Ilham? Re itu apa Ilham? Ulang. 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 Ya, dilakukan ulang. Kayak kembali atau ulang ataupun apa ya? Ya, pengulangan ya. Search. Search itu apa, Riki? Pramesti? Mencari. Mencari. Berarti research itu adalah mencari, mengkaji, mengidentifikasi ulang. Misalnya gini. Jadi ada kata-kata ulang. Ada kata ulang ini berarti Anda mencari lagi, mencari kembali. Kalau teorinya sudah ada, ya coba Anda buktikan benar atau tidak. Tidak harus menemukan sebuah teori baru. Ya, misalnya sesuai teorinya itu memang tinggi badan itu akan mempengaruhi lama lambatnya sebuah distribusi obat anestesi. Misalnya begitu. Sesuai teorinya tinggi badan itu akan mempengaruhi lama tidaknya sebuah agen obat anestesi itu bekerja. Ya. Saya nggak hanya percaya sampai di situ aja. Coba akan saya lakukan, saya akan buktikan kembali benar nggak sih teori itu. Ya nggak masalah, berarti nanti Anda ngambil judul tentang misalnya hubungan antara tinggi badan dengan lama distribusi hubungan tinggi badan dengan distribusi agen obat anestesi regional di rumah sakit X, misalnya begitu. Walaupun teorinya sudah ada memang mempengaruhi, memang tinggi badan, tapi Anda ingin membuktikan kembali, benar atau tidak. Kalau Anda hanya sekedar baca saja, ya memang benar gitu kan, sesuai teorinya benar gitu. Tapi Anda kan tidak membuktikan secara sendiri, bahwa memang benar nggak sih gitu. Saya akan lakukan penelitian, saya akan lihat coba. Bahwa ternyata antara kemarin ada pasien yang tinggi badannya 150. Yang satu tinggi badannya 170. Jenis kelaminnya sama. Ya, jenis kelaminnya sama. Saya akan berikan obat agen anestesi yang sama. Akan saya meneliti kapan pasien itu terjadi efek obat anestesi itu bekerja. Berapa menit saya akan meneliti. Ternyata yang 150 itu 1 menit. Oh, ternyata yang tinggi badannya 170 itu ada 1,5 menit. Baru setelah saya lakukan uji sensitivitas, dia nggak kerasa. Berarti obat anestesinya sudah bekerja. Oh iya, ternyata memang beda antara yang 150 dengan yang 170 tinggi badannya. Nah, itu kan perlu Anda puas kalau memang Anda itu sudah membuktikan sendiri. Itulah sebuah riset. Paham sampai di sini, Niken? Niken paham yang Bu Nova sampaikan? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, sehingga di sini untuk Anda mau riset itu terserah Anda mau lakukannya di mana. Mau di rumah sakit X saja, mau diambil rumah sakit yang ada di Kabupaten Banyumas, mau diambil rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Tengah, mau diambil rumah sakit seluruh di Indonesia, terserah, itu hak peneliti. Sesuai dengan kemampuan peneliti mau ngambil di mana. Perlu dilakukan uji laboratorium? Tidak. Hak lagi dari sang peneliti. Perlu nggak sih ya saya pakai lab? Monggo. Ya, itu hak dari masing-masing peneliti. Nah, jadi kita simpulkan bahwa apa sih sebuah penelitian itu sebenarnya apa sih? Elsa, minta bantuan dibacakan Elsa. Jadi kita simpulkan penelitian itu apa? Aduh.
rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan dan berfungsi untuk mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif kemungkinan yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah. Ya, terima kasih. Kita underline. Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah. Ingat, ilmiah. Artinya ilmiah itu apa? Apa? Arti dari ilmiah itu apa? Karya tulis ilmiah, publikasi ilmiah, kegiatan ilmiah. Nah, ilmiah ini apa jenjane? Apa, San? Ihsan? Menurutmu ilmiah ini apa, San? Apa, Mbak? Segala sesuatu yang bersifat ilmuwan. Siapa? Ihsan? Sifatnya ilmuwan. Apa yang dimaksud dengan ilmuwan itu apa? Apakah harus seorang ilmuwan? Enggak, Bu. Ya, silahkan yang mau mengemukakan pendapatnya. Hakka, Bu. Ya, apa, Dok? Harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan, Bu. Iya, ya. Jadi ilmiah itu semuanya harus dilandaskan pada ilmu pengetahuan. Bisa dipertanggungjawabkan. Nggak asal. Jadi Anda akan melakukan sebuah penelitian, ya penelitian itu harus ada dasarnya dulu apa, asumsinya dulu apa, ya berasal dari asumsi, kemudian landasannya apa, ya logikanya itu gimana, ilmu yang sudah ada itu bagaimana, ya karena ilmiah itu harus berlandaskan pada sebuah ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk suatu kegiatan ilmiah itu pasti bukan langsung mak bedunduk jadi. Nggak mungkin. Itu nggak bisa dikatakan sebuah ilmiah. Yang namanya ilmiah itu butuh suatu proses secara sistematis. Misalnya begini. Anda menyimpulkan, ya, tiba-tiba Anda hanya menyimpulkan bahwa Bu Nova itu galak. Itu kesimpulan. Anda langsung jas, Bu Nova galak. Tapi untuk Anda bisa menyimpulkan bahwa Bu Nova itu galak tanpa ada proses di dalamnya, itu tidak boleh. Tanpa ada, orang yang dikatakan pemarah itu apa sih? Kan ada tuh sesuai teorinya. Landasannya kan ada. Orang yang dikatakan pemarah adalah A, B, C, D, E, F misalnya. Nah, A, B, C, D, E, F itu ada nggak sih di Bu Nova? Jadi kan teorinya itu bahwa orang-orang ciri-ciri pemarah itu A, B, C, D, E, F. Anda harus buktikan secara ilmiah. Anda buktikan bahwa memang secara ilmu pengetahuannya bahwa ciri-ciri orang pemarah itu A, B, C, D, E, F. Lah A, B, C, D, F itu ada nggak sih di orang itu? Nggak bisa Anda hanya mengatakan Bu Nova galak, tapi itu hanya sebuah kesimpulan yang tanpa ada landasan. Nggak boleh. Ya, Anda nggak boleh mengatakan bahwa misalnya nih, kunyit asem itu bisa mempercantik wajah orang. Misalnya, contohnya, kunyit diparut, dibluburke di muka, nanti jadi glowing misalnya. Ya, contohnya seperti itu. Anda menyimpulkan begitu. Benar nggak sih kesimpulan saya itu bahwa kunyit itu bisa menghaluskan kulit wajah? Kan nggak bisa. Teorinya itu bahwa kunyit itu dia sebagai antiinflamasi, dia mengandung ini, dia mengandung itu. Nek kandungannya itu berarti kemungkinan besar saat kita oleskan kunyit itu di kulit, berarti bisa dong. Nggak masalah, nggak apa-apa. Karena memang mungkin teorinya seperti itu. Jadi Anda harus berlandaskan dulu sama teori yang sudah ada. Paham maksud saya ya? Jadi ini kegiatan sebuah kegiatan ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan.
Kalau misalnya saya mengambil judul hubungan tinggi badan dengan waktu distribusi agen obat anestesi bekerja, itu memecahkan masalah atau bukan? Javi Nurjanah, menurut Javi memecahkan masalah atau bukan? Anda menganalisis hubungan antara A dan B. Menurut Javi itu sebuah pemecahan masalah atau bukan, Javi? Iya, Bu. Ya, gimana Javi? Memecahkan suatu masalah bukan, Javi? Iya, memecahkan masalah. Iya, kenapa, Javi? Kenapa itu dikatakan memecahkan masalah, Javi? Padahal kita hanya menghubungkan aja antara A sama B. Gina, pendapat Gina bagaimana? Pendapat Gina Saadah. Gin, are you heard me? Kalau pendapat saya Bu, itu sebuah pemecahan masalah karena untuk membandingkan sesuatu itu tidak harus dengan satu metode saja gitu Bu. Jadi kalau dibandingin antara A yang B, jadi kita bisa tahu gitu solusinya. Misalkan yang A kurang akurat, jadi kita bisa mencari solusi lain dengan menggunakan yang metode yang B gitu. Ya, betul. Terima kasih Mbak Wahyu. Jadi itu sama juga dengan pemecahan suatu masalah, ya. Jadi sebetulnya tingkatan riset itu dari tingkat dasar sampai tingkat yang terlengkap itu ada. Ya, ada, ya. Nah, dari sebuah riset itu dia akan berfungsi untuk mencari penjelasan. Kalau Anda misalnya tadi ada hasil bahwa kenapa ya kok tinggi badan itu mempengaruhi distribusi agen obat anestesi. Kok bisa ya? Kemarin saya lakukan terhadap 30 orang pasien yang berat badannya 150 dan di atas 160. Ternyata memang benar bahwa yang tinggi badannya itu di atas 160 misalnya, distribusi obat agen anestesinya itu bekerja setelah 1,5 menit. Sedangkan yang di bawah 150, karena pendek, itu dia bekerja 1 menit. Loh kok bisa kayak begitu ya? Itu dicari penjelasannya. Makanya yang namanya artikel itu pasti ada namanya pembahasan. Pembahasan inilah yang menjelaskan hasil yang sudah kita peroleh. Ya, itu nanti kalau Anda mau menyusun skripsi itu masuk ke dalam bab 4 pembahasan. Ya. Kemudian berikutnya dan jawaban terhadap permasalahan. Jadi jawabannya iki apa? Ya. Oh, ternyata jawabannya memang benar yang tinggi badannya di atas 160 memang dia waktu distribusi lama kerja obat anestesinya semakin lama. Itu sebuah jawaban. Ya. Serta memberikan alternatif kemungkinan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau memang tinggi badan itu mempengaruhi distribusi obat agen anestesi, itu berarti harus gimana ya alternatif kemungkinan memecahkan masalahnya? Apakah nanti untuk yang tinggi badannya lebih dari 160 itu nanti ditambah dosisnya gitu atau gimana? Nah, itu masuk ke dalam suatu kegiatan riset. Paham maksud saya? Paham, Bu. Paham ya? Jadi nggak usah bingung-bingung untuk mencari sebuah judul.
Ya, masih ada yang bingung mencari sebuah judul? Jadi kalau Anda mau mencari sebuah tema, ingat ya, tema, untuk mencari sebuah tema, untuk diangkat sebuah penelitian itu tidak sulit. Itu harus Anda tanamkan dulu ke dalam otak Anda, bahwa untuk mencari sebuah tema, untuk dilakukan penelitian is not difficult. Ya, ingat, berlandaskan pada sebuah asumsi. Asumsi apa saja? Ya, contohnya saya juga dulu sama dengan teman-teman. Saya skripsi, aduh, suruh ngajuin judul apa ya, bingung saya gitu. Ya, saya nyari-nyari jurnal karena apa? Tema yang kita teliti itu harus sesuai dengan fak kita, harus yang kita senangi, harus yang kita enjoy. Nggak bisa kita mau meneliti tapi karena terpaksa, nggak jadi. Kalaupun jadi ya kita tidak akan optimal. Ya, untuk menelitinya itu kita tidak akan optimal. Kalau Bu Nova dulu meneliti dari skripsi, dari tesis S2, ya, itu berlandaskan dari asumsi yang kita dapat dari kehidupan kita sehari-hari. Dulu Bu Nova suruh mengajukan judul. 3 judul diajukan. Ya, 3 judul diajukan. Tapi gimana ya, aku mau meneliti apa ya, bingung ya, sama persis kayak kalian. Ya. Nah, suatu ketika habis maghrib lah ya, malam-malam, itu kita ngobrol satu keluarga. Satu keluarga ngobrol, ya, saya punya kakak saya itu juga petugas kesehatan. Ini hanya untuk sharing aja saya ingin menekankan bahwa untuk menentukan sebuah judul atau tema penelitian itu tidak sulit. Ingat, tidak sulit. Bisa Anda dapatkan dimanapun. Bisa Anda dapatkan dari referensi, bisa Anda dapatkan dari sebuah narasumber atau dosen, bisa Anda dapatkan dari kehidupan Anda sehari-hari, bisa Anda dapatkan dari fenomena Anda kemarin Anda praktek. Jadi bisa, tapi ingat harus berlandaskan dari asumsi dulu, dari sebuah pemikiran dulu. Kalau Anda tidak berpikir, Anda tidak punya asumsi ya nggak bisa. Ya, bisa, tapi hanya misalnya nyari-nyari gitu ya, nyari-nyari. Saya akan nyari tentang gimana sih antara aromaterapi, bagaimana efeknya aromaterapi terhadap tingkat kecemasan di ruang intraanestesi misalnya. Pada pasien SC misalnya. Ya, karena kan regional anestesi, dia cemas misalnya ya. Ini kan saya akan coba berikan aromaterapi itu di ruang intraanestesi. Ya. Ini akan berefek nggak terhadap hemodinamik pasien misalnya, ini misalnya aja. Bisa juga, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kemungkinan kemarin Anda melihat, oh ini pasiennya cemas ya, takut kalau misalnya bayinya kenapa-kenapa, atau dia baru operasi pertama. Kalau saya lihat kan kemarin teman-teman ngangkat diagnosanya pada saat praktek klinik 1 itu kan, sebagian besar pre-anestesi ini cemas kabeh masalah. Saking-sakingnya bingung kalau nek golek diagnosa, pokoknya cemas. Cemas ora cemas, yang penting tak angkat diagnosa cemas. Iya nggak kemarin? Padahal dikaji we ora. Ngaku. Ya, gitu. Ya, contohnya itu seperti itu. Oh, kok saya temukan kemarin kok pasiennya 80% kalau pre-anestesi, apalagi pada pengalaman yang pertama, operasi pertama, kok cemas. Saya membaca referensi, salah satu untuk mengurangi kecemasan, itu kok dengan aroma terapi lavender misalnya. Oke deh, coba saya tertarik nih, benar nggak sih bahwa aromaterapi kalau saya terapkan di IBS, di ruang intraanestesi, berngefek nggak sih? Boleh dilakukan penelitian, itu tapi berdasar pada asumsi dulu kan? Ya, itu maksud saya seperti itu. Jadi terserah Anda mau dapat dari manapun. Ya, gitu. Kalau Bu Nova dulu, pengalaman Bu Nova dapat dari ngobrol saya dengan kakak saya. Ya, kakak saya itu petugas kesehatan juga. Beliau pada saat itu tahun 2000-an baru hamil pertama kali. Baru hamil pertama kali kita ngobrol-ngobrol. Dek, mohon maaf ya, kalau tabu ya, tapi kita kan nggak boleh tabu. Karena kita kan seorang calon petugas kesehatan, tapi kita membicarakan itu kita nggak tabu. Dek, kok saya takut ya kalau melakukan hubungan seksualitas selama kehamilan itu nanti berdampak nggak ke bayi saya?
Saya takut keguguran, ada kenapa-kenapa dengan bayi saya. Karena usia kehamilan saya kan ini masih 8 minggu. Itu berasal dari asumsi itu saja. Itu langsung saya masuk ke dalam otak saya. Loh, kok bisa toh Mbak? Mbak itu kan petugas kesehatan, ngerti kudune ilmune piye. Bahwa hubungan seksualitas selama kehamilan itu dari segi efek sampingnya apa, kemudian keamanannya di mana kan kudune ngerti. Kok malah takut? Itu udah masuk dulu ke pikiran Bu Nova. Akhirnya, oh ini Bu Nova tertarik nih. Bu Nova angkat nih jadi judul skripsi. Coba orang petugas kesehatan aja takut, gimana orang yang lain atau orang awam kan gitu. Sehingga ini menjadi ketertarikan untuk saya mau melakukan penelitian itu. Paham maksud saya? Jadi bisa didapat dari mana saja. Ternyata memang ada teorinya bahwa memang ada teorinya bahwa oh kalau hubungan seksualitas selama kehamilan tuh teorinya begini loh, ABCD gitu. Oh, sudah ada teorinya berarti wajar dong kalau saya angkat penyataannya di suatu fenomena orang petugas kesehatan aja takut. Oke, saya akan cari lebih lagi informasi terkait dengan gimana kalau orang awam. Nah, akhirnya saya lakukan ke penelitian orang awam. Ternyata apa? Oh, ternyata benar bahwa hasilnya rata-rata sebagian besar responden mengatakan bahwa saat kehamilan pertama itu takut kalau terjadi keguguran pada janinnya. Itu. Bermula dari itu. Sama dengan S2 saya. S2 saya itu biomedik. Biomedik itu harus nge-lab. Penelitian yang harus disertai dengan data lab. Saya nggak ada tuh ilmu terkait dengan gimana ya cara melakukan pemeriksaan kultur sel. Gimana sih cara melakukan pemeriksaan PCR? Bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan misalnya ELISA dan lain sebagainya? Saya nggak ada tuh bekal itu. Tapi karena saya misalnya saya di S2 saya harus begitu, ya mau tidak mau saya harus melakukan penelitian terkait dengan pemeriksaan lab kan gitu. Bingung sama dengan kalian teman-teman bingung juga. Aduh, peneliti apa ya? Aku nggak ngerti ya. Sama. Nah, tapi ide saya, asumsi saya itu saya dapat dari siapa? Dari dosen. Saya tentukan dulu, saya akan meneliti tema apa ya? Oh, saya meneliti tentang ini aja deh, asma deh. Karena saya itu punya asma. Udah, itu satu dulu saya kunci. Asma. Asma ini saya kembangkan. Dari asma ini saya teliti apanya sih gitu. Jadi Anda harus punya itu dulu. Anda punya tema dulu. Tema itu kamu kunci dulu. Terserah Anda mau kunci apa. Mau tentang kegawat daruratan anestesi, mau tentang komplikasi anestesi, mau tentang regional anestesi, mau tentang asma dengan anestesi ataupun apapun. Kunci dulu itu. Ya, setelah dikunci Anda kembangkan. Nah, kebetulan pada saat itu kenapa saya harus repot-repot ya? Nyari kasus yang lain, orang saya sendiri aja saya asma. Oke, saya kunci, saya akan teliti asma. Nah, dari asma itu kebetulan saya masih bingung. Saya itu asmanya apa yang harus diteliti, gitu kan? Itu saya dapat dari siapa? Dari dosen. Dosen menjelaskan bahwa ternyata orang yang asma itu hormon kortisolnya turun. Itu saya dapat dari dosen. Teorinya, saya nggak pernah tahu kalau ternyata hormon kortisol pada pasien asma itu turun. Kok bisa turun? Nah, itu ada ilmunya, ada ilmu pengetahuannya. Kenapa kok bisa turun pada asma? Kan gitu. Nah, itu saya kunci. Kunci yang kedua itu saya kunci dulu. Oh, tetet, hormon kortisol pada pasien asma. Pada pasien asma itu kortisolnya turun. Oke deh, saya tertarik dengan ini. Saya belum pernah tuh baca referensi terkait dengan ini. Berarti ini merupakan suatu informasi baru untuk saya. Saya akan tahu lebih banyak lagi, akan saya gali lebih detail lagi. Nah, saya kembangkan lagi. Kalau kortisol pada pasien asma itu turun, supaya nggak turun itu digimanain ya? Muncul di benak saya ketiga. Paham maksud saya? Supaya nggak turun, itu gimana ya caranya? Oh, saya akan baca referensi terkait dengan salah satu tata laksana asma. Dari farmakologi apa, non-farmakologi apa. Saya baca teorinya.
1, 2, 3, 4 yang non-farmakologi. Yang farmakologi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya akan ambil non-farmakologinya saja, bahwa non-farmakologi A itu bisa nggak sih meningkatkan hormon kortisol pada pasien asma. Itu penelitian saya jadi. Paham maksud saya? Jadi nggak sulit untuk bisa Anda mau menentukan tema judul. Banyak banget. Dari Anda semester 1 sampai dengan sekarang Anda semester 5, apalagi nanti Anda akan ditambah praktek klinik 2, praktek klinik 3, dan lain sebagainya, akan semakin banyak wawasan yang sudah akan nanti Anda akan terima. Ya, understand sampai Bu Nova? Yang Bu Nova jelasin? Paham? Paham. Ya, jadi nggak bingung lagi ya menentukan sebuah tema. Ya, ingat, harus berlandaskan pada asumsi dulu. Harus mikir dulu. Kalau nggak mikir, yo, iso. Kalau misalnya Anda berpikir tentang asma aja, ya nggak bisa. Anda mikir tentang asma dan anestesi aja, ya nggak bisa. Kalau Anda tidak mikir, gimana ya tentang asma dan anestesi, ya nggak bisa. Misalnya begini. Ini juga menjadi pemikiran dari saya, gitu. Saya jumpai, ini mahasiswa untuk dokumentasi, kemarin nih praktek ya, ini dokumentasi mahasiswa kok kacoen balau sih? Pada ngawur kabeh. Ini kan masuk ke dalam pemikiran saya. Ini kenapa kok bisa kayak gitu? Kan gitu ya? Apakah memang mahasiswanya belum dapat teorinya? Atau mahasiswanya yang malas nulis? Apa memang mahasiswanya orang ngerti? Apa dosennya yang orang bimbing? Apa mahasiswanya bingung? Apa mahasiswanya yang ogah-ogahan piye carane nulis? Nggak mau baca referensi? Jadi pemikiran-pemikiran itu kan menjadi landasan sebuah asumsi saya. Paham maksud saya? Sehingga saya nggak bisa menyimpulkan dong bahwa, oh mahasiswa semester 5A itu bodoh-bodoh, nggak bisa membuat dokumentasi. Nggak begitu. Saya tidak akan menyimpulkan kayak begitu, nggak bisa. Karena apa? Belum saya lakukan kajian lebih lanjut. Saya akan cari teliti lebih detail. Kenapa kok bisa kayak begini? Saya akan sebar kuesioner. Saya akan selidiki dari dosen, saya akan selidiki dari praktek tempat andalan bekerja, sehingga, oh ternyata titik permasalahannya ada di sini loh. Sehingga menjawab tadi bahwa metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, bisa dipertanggungjawabkan, menyelesaikan masalah, dan mencari jawaban dan penjelasan. Inti metodologi penelitian itu. Ya, jadi nggak bisa saya menyimpulkan, kemarin ya mahasiswa bimbingannya Bu Nova hanya bisa ngomong dari pembimbingan Bu Nova nggak bisa, yang pembimbing lain nggak tahu. Pembimbingan Bu Nova kok dokumentasinya kacau kabeh. Iya ora, kemarin yang merasa siapa? Dwi Wahyuni ya? Ya, ingat ya Wahyuni ya, kemarin Bu Nova ngebimbingnya kayak gimana? Iya. Atau Flora? Iya, Flora juga tahu gimana kemarin penilaian Bu Nova terkait dengan dokumentasi kalian. Ya kan? Ya Flora? Marah-marah mbok Bu Nova? Oh, ini dokumentasi A, B, C, D, bla 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 kayak gitu kan? Ya, tapi saya nggak bisa menyimpulkan bahwa Anda itu bodoh. Saya nggak bisa menyimpulkan Anda itu pemalas, nggak bisa. Saya nggak bisa menyimpulkan bahwa Anda itu nggak bisa loh dokumentasi, nggak bisa. Ya saya akan cari tahu kenapa sih kok kalian tuh bisa nggak ngerti ya gitu. Saya akan cari tahu sehingga ini butuh suatu proses sistematis. Itu yang saya lakukan sehingga nanti bisa saya simpulkan bahwa ternyata misalnya saya mengambil judul gini, gambaran pengetahuan mahasiswa terhadap aplikasi dokumentasi asuhan keperawatan anestesi. Saya akan ngambil judul itu karena apa, sudah ada di asumsi saya bahwa mahasiswa itu nggak ngerti belum paham terkait dengan dokumentasi, sehingga itu akan menjadi sebuah tema penelitian saya. Saya kaji lebih lanjut, baru nanti akan saya simpulkan. Oh ternyata tingkat pengetahuannya mahasiswa memang masih kurang. Oh, faktor yang mempengaruhi pengetahuan itu apa sih? Ada A, ada B, ada C, ada D. A, B, C, D itu coba akan saya kaji satu-satu. Oh, ternyata memang sumber informasinya yang kurang mahasiswa itu, misalnya begitu. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa prodi anestesi UHB semester 5A, tingkat pengetahuan terkait dokumentasi kurang. Nah, nanti ada tuh penjelasannya kenapa bisa kurang, masuk ke dalam suatu pembahasan.
itulah yang disebut nanti penjelasan. Kenapa bisa kamu mempunyai hasil seperti itu dan bisa menyimpulkan seperti itu, kenapa? Itu masuknya nanti di pembahasan. Paham maksud Bu Nova ya? Jadi harus berlandaskan pada apa dulu? Sebuah Asumsi pemikiran. Paham? Oke. Any question? Ada yang tanya, Indah, jelas? Terkait dengan pengantar hubungannya filsafat dengan penelitian? Tak ada? Ini nggak ada yang tanya itu wes mudeng, apa mubeng? Jelas apa blas? Hah? Deneng diem. Jelas apa blas? Mudeng apa mubeng? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oh, jelas. Oh, wes. Soalnya diem itu kan memunculkan asumsi. 2 asumsi itu saya. Ya kan? Itu sebuah filsafat loh. Ya kan? Ini ada diem aja kan itu bisa langsung masuk ke pemikiran saya. Mudeng apa mubeng, blas apa jelas kan gitu. Nah, itu kan bisa diteliti tuh. Iya Bu, kalau untuk sekarang kita mudah, tapi pas penelitian kalau ada kesulitan kita bakalan konfirmasi kan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, udah akhiri? Sudah? Oke ya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada, semoga apa yang Bu Nova jelaskan terkait dengan kaitannya harus dari mana sih Bu saya memulai untuk memunculkan tema, itu sudah Bu Nova sampaikan. Intinya adalah dari sebuah ilmu filsafat, filosofi, harus bermula dari asumsi, penalaran, pemikiran. Ya, Anda mau menemukan kasus apapun, sepanjang hidup Anda, kalau Anda tidak berpikir, Anda tidak akan bisa menemukan apapun. Itulah ilmu filsafat. Misalnya begini. Jadi ilmu filsafat itu enak ya. Anda pernah nggak jalan di sebuah lift, gedung, yang tidak ada angka 13-nya? Atau tidak ada angka 4? Ngeh nggak Anda? Nggak pernah ngeh kan? Coba deh Anda lihat. Anda lihat di hotel-hotel. Ya, yang atau gedung-gedung yang berlantai lebih dari 10. 1, Anda lihat ada angka 4 atau tidak. Yang kedua, ada angka 13 atau tidak. Kalau misalnya dia tidak ada angka 13, kalau bagi orang yang tidak berpikir, itu ya sudah, pencet-pencet aja. Iya enggak? Iya. Main pencet aja. Tapi kalau orang yang berpikir, loh ini kok lantai 1, 2, 3, kok langsung 5, 4-nya kok enggak ada. 4-nya itu di situ misalnya ditulisi apa misalnya? Bukan angka 4, bukan. Misalnya ditulisi angka sky, misalnya ditulisi angka P, pokoknya bukan angka 4. Pokoknya bukan angka 4. Anda pernah ngeh nggak itu? Nggak pernah kan? Kenapa? Anda nggak mikir. Sehingga sebetulnya suatu proses perjalanan kehidupan itu kalau Anda mikir, itu akan banyak ilmu filosofi yang Anda temukan. Anda akan jadi berkembang. Saya pun saya sempat berpikir di gedung lantai IMERI FKUI, karena saya kuliahnya di sana, itu nggak ada loh. Nggak ada, angka huruf 4 tuh nggak ada. Dia dituliskannya di sana sky. Saya berpikir, lah kok 4-nya nggak ada ya? Kok langsung sky? Jadi lantai 1, 2, 3, sky, 5, 6. Jadi 4 tuh nggak ada. Saya tanyakan, loh kok ini 4-nya nggak ada? Mikir saya. Emang ada apa? Ternyata itu terkait dengan mitos. Pernah kan ya ada, saya nggak tahu, kalau angka 13 kan sering kita temui ya, bahwa kalau Anda perhatikan nanti, ya mungkin tidak semuanya, tapi akan Anda temukan pasti nanti lantai gedung yang di atas lebih dari 10 yang melewati angka 13, tidak ada akan temukan angka 13.
Itu kalau Anda berpikir kan Anda akan ini, kenapa ya kan gitu. Contohnya aja kehidupan saya misalnya. Perjalanan saya ke Bumi Ayu 40 kilo. Kalau saya tidak berpikir selama perjalanan saya tidak dapat apa-apa, saya tidak dapat ilmu apapun. Tapi kalau saya berpikir selama perjalanan 40 kilo itu, saya memperhatikan A, kenapa A begini? Saya memperhatikan B, kok kenapa begini? Oh, ternyata begini ya. Itu saya akan dapat banyak ilmu di situ. Itu, paham ya? Jadi sama dengan teman-teman, ikuti proses. Ingat, ikuti proses selama sekian semester ini, Anda harus banyak berpikir. Critical thinking Anda, kreativitas Anda berpikir itu ditonjolin lagi supaya Anda bukan menjadi manusia robot. Kalau manusia robot ya sudah apa adanya kayak begitu selesai. Anda tidak akan bisa bercreative thinking, saya akan melakukan penelitian apa, saya akan melakukan pengembangan ilmu apa, nggak bisa. Understand maksud saya? Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup ya, itu pesan underline saya pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Ya, sama-sama. Saya banyak Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, saya kan. Ibu. Oke.